Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, di channel Halo Satpam. Apa kabar seluruh Satpam di Indonesia? Tetap semangat. Salam satu jiwa untuk seluruh Satpam Indonesia. Apa kabar semuanya yang datang di channel saya hari ini? Semoga saja kondisi rekan-rekan semuanya hari ini dalam keadaan sehat semuanya, dalam keadaan diberikan nikmat oleh Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa. Semoga masih diberi kesehatan, diberi rezeki yang bagus, rezeki yang banyak, sehingga kita selalu nikmat dalam berkarya hari ini. Baik, kita akan sama-sama hari ini akan sama-sama melanjutkan ya apa yang kita bincangkan tentang Satpam ya, kita tentang Satpam. Jadi ikuti terus apa yang saya sampaikan di channel saya ini, semoga memberikan manfaat kepada seluruh Satpam yang ada di Indonesia atau seluruh rekan-rekan siapapun yang melihat channel saya ini atau yang ingin mendaftar Satpam. Semoga bisa menambah wawasan, menambah ilmu yang bermanfaat, sehingga Anda saat masuk ataupun menjadi seorang Satpam sudah tidak canggung lagi ya, sehingga bisa menjadi seorang petugas yang profesional yang bagus. Nah, itu harapan saya. Kemudian pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas, sama-sama akan membicarakan, sama-sama akan memahami, sama-sama akan membahas tentang apa itu Turjawali Satpam ya, Turjawali Satpam. Mungkin rekan-rekan yang sudah menjadi Satpam mungkin tahu apa itu Turjawali ya, Turjawali Satpam. Nah, kita pada kesempatan ini akan sama-sama membahas 10 menit ke depan atau 15 menit ke depan, kita akan sama-sama membahas tentang Turjawali Satpam. Jadi jangan pindah ke channel dulu ya, kita akan sama-sama membahas, akan kita pahami supaya lebih mengerti tentang tugas kita ya. Turjawali, apa singkatan daripada Turjawali? Anda mungkin tahu ya, Turjawali Satpam, pengaturan, penjagaan, dan patroli. Nah, itu Turjawali. Yang mana Turjawali Satpam ini, Turjawali Satpam ini adalah penerapan atau penjabaran daripada tupoksiran atau tugas pokok, fungsi, dan peranan daripada seorang Satpam. Jadi Satpam itu mempunyai tugas pokok, tugas dasar di suatu lokasi. Nah, dan Turjawali ini adalah membahas secara khusus ya tugasnya itu. Ya, paham ya tentang Turjawali? Yang mana Turjawali ini adalah ya, saya ulangi lagi, Turjawali ini adalah penjabaran atau penerapan daripada tugas pokok, fungsi, dan peranan seorang Satpam, yaitu di tugas pokoknya. Masih ingat tugas pokok seorang Satpam di suatu lokasi? Masih ingat? Nah, saya ulangi, tugas pokok seorang petugas keamanan di suatu lokasi, yaitu menyelenggarakan keamanan, ketertiban di lingkungan kerjanya. Itu adalah tugas pokok seorang Satpam ya. Saya ulangi, yaitu tugas pokok seorang Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di suatu lokasi kerjanya. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi, Turjawali adalah penerapan daripada tugas pokok Satpam itu sendiri. Nah, itu ya. Pengaturan di sini atau kita akan bahas dulu pengaturan ya, pengaturan. Jadi Turjawali, tur
pengaturan. Pengaturan dulu kita akan bahas. Nah, mungkin rekan-rekan atau rekan-rekan satpam atau yang lainnya yang mungkin belum jadi satpam, mungkin pemahaman tentang pengaturan ini mungkin ada yang pemahamannya mungkin hanya mengatur lalu lintas atau mengatur mobil atau apa. Nah, itu sebenarnya pengaturan ini luas sekali. Nah, namun sebelum saya menjelaskan tentang ini, saya akan menyampaikan dulu referensi saya menyampaikan ini supaya rekan-rekan juga tidak asal mungkin saya menyampaikan tidak punya dasar ya. Jadi saya menyampaikan ini atas dasar yaitu Peraturan Kapolri nomor 24 tahun 2007, yaitu tentang manajemen pengamanan instalasi atau perusahaan. Nah, itu referensi saya, kemudian dari Wikipedia. Nah, itu dari referensi saya dari sana supaya rekan-rekan juga yakin yang saya sampaikan ini ya, tidak ngarang-ngarang sendiri saya ya. Nah, itu ya. Sekali lagi kita kembali ke Turjawali tentang pengaturan. Pengaturan di sini mengandung arti secara luas bahwa seorang petugas keamanan itu harus mampu menegakkan peraturan dan tata tertib di suatu lingkungan kerjanya atau di perusahaan tempat dia bekerja atau di instansinya. Nah, itu. Jadi secara umum itu pengaturan di sini bahwa seorang petugas keamanan itu harus mampu menegakkan aturan, tata tertib, menegakkan disiplin yang ada di lingkungan kerjanya. Itu secara umum ya. Jadi harus paham. Jadi bukan pengaturan ini hanya mengatur lalu lintas saja. Nah, pengaturan lalu lintas itu adalah bagian dari pengaturan ini, dari Turjawali ini. Nah, nanti juga kita akan bahas tentang pengaturan lalu lintas itu. Namun secara umum dulu kita akan bahas tentang pengaturan ya. Sekali lagi, pengaturan di sini bahwa seorang petugas keamanan itu harus mampu menegakkan aturan, kemudian menegakkan tata tertib, menegakkan disiplin yang ada di perusahaannya. Nah, itu ya, seorang satpam harus bisa di situ ya. Kemudian yang dimaksud menegakkan di sini yaitu menegakkan aturannya itu. Jadi seorang satpam itu harus bisa memelihara apa yang ada di lokasi kerjanya, memelihara aturan, harus memegang teguh, harus mewujudkan aturan itu. Nah, gimana caranya? Jadi petugas satpam itu harus bisa menegakkan, mewujudkan ya, memegang teguh dan mengukuhkan aturan-aturan yang ada di tempat dia bekerja. Nah, itu ya. Sedangkan untuk menegakkan peraturan itu apa kira-kira? Jadi peraturan itu adalah suatu ketentuan yang mengikat warga atau mengikat siapapun yang ada di lokasinya dia bekerja itu, yang mengharuskan dia melaksanakannya dengan baik. Nah, tugas kita sebagai seorang petugas keamanan harus menegakkan itu. Jadi apa yang sudah diatur di lokasi itu harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya, karena disitulah nilai jual seorang petugas keamanan itu dipertaruhkan. Nah, kemudian tata tertib ya, tata tertib itu ya suatu peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Nah, dengan kata lain, tata tertib adalah aturan-aturan yang berlaku di suatu lokasi atau tempat tertentu yang harus ditaati ya, tata tertib. Peraturan adalah, saya ulangi, peraturan adalah suatu aturan-aturan yang mengikat di suatu lokasi tempat kita bekerja yang harus
ditaati oleh siapa saja. Nah, itu harus ditegakkan, harus dikukuhkan, harus selalu kita tegakkan. Tata tertib juga hampir sama ya, aturan-aturan yang ada di lokasi. Nah, itu pengaturan ya. Kemudian kita sebagai seorang petugas keamanan, saya ulangi tadi ya, harus bisa gimana caranya ya, gimana caranya harus berjalan aturan itu. Nah, itu gimana caranya ya, diawali dari tentunya ya kita sebagai seorang petugas keamanan itu ya. Jadi kita sebelum menegakkan aturan itu, sebelum menegakkan tata tertib, sebelum menegakkan dengan penuh kedisiplinan ya, tentunya ya kita harus disiplin dulu, harus diawali dari diri kita dulu sebelum menegakkan aturan itu ya. Gimana caranya ya, sekali lagi harus dari diri kita pribadi dulu sebelum menegakkan aturan itu ya. Jadi saya ulangi bahwa turjawali atau pengaturan di sini ya, secara umum bahwa seorang petugas keamanan itu harus mampu menegakkan aturan tata tertib yang ada di lokasi kerjanya itu secara umum ya. Jadi bukan hanya mengatur lalu lintas dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Jadi dia harus diawali dari disiplin pribadi kita. Nah, apa itu disiplin? Mungkin rekan-rekan kemarin udah tahu tentang disiplin ya. Nah, kita akan bahas juga di sini ya. Jadi disiplin itu adalah sesuatu yang timbul dari diri kita ya, timbul dari diri pribadi kita untuk menegakkan, ikut menegakkan aturan di lokasi atau aturan apa saja dengan timbul dari dalam diri ya, jadi tidak terpaksa ya. Jadi suatu ulangi yaitu tentang disiplin ya, bahwa disiplin itu adalah sikap tunduk kepada aturan yang berlaku di suatu lokasi tempat dia bekerja yang timbul dari dalam diri tanpa adanya suatu paksaan. Itu dari disiplin. Nah, jadi seorang petugas keamanan sebelum menegakkan peraturan yang ada di lokasi kerjanya, dia harus disiplin dulu ya. Saya ulangi, disiplin. Jadi ya, seorang petugas harus disiplin yang benar-benar timbul dari dalamnya, dari dirinya, sehingga kalau dia sudah disiplin, nah saya yakin yang akan ditegakkan atau masyarakat sekitarnya yang akan ditegakkan supaya disiplin juga pasti akan mengikut. Nah, itu ya. Jadi kalau kita saja belum disiplin, gimana menegakkan masyarakat atau lingkungan kita ya, itu. Jadi saya ulangi, jadi pengaturan di sini dalam arti jadi seorang petugas keamanan itu harus bisa menegakkan aturan tata tertib, kemudian tata tertib di lingkungan kerjanya ya secara umum. Nah, nanti kita akan membahas juga tentang yang mungkin rekan-rekan ada ganjalan tadi tentang pengaturan lalu lintas tadi ya. Jadi sekali lagi, pemahaman pengaturan di sini bukan hanya pengaturan lalu lintas ya, tapi secara umum bahwa pengaturan di sini bahwa seorang petugas keamanan harus bisa menegakkan aturan tata tertib yang ada di lingkungan kerjanya. Nah, jelas tentang pengaturan. Nah, kemudian disiplin di sini ya, disiplin ini dalam penegakan di lingkungan kerjanya ya, disiplin ini sangat penting sekali ya bagi seorang petugas keamanan ya. Jadi kalau petugasnya saja nggak disiplin, gimana mau mengatur kan, seperti itu. Nah, itu ya. Gimana caranya? Yaitu sekali lagi harus diawali dari kita dulu sebagai seorang petugas yang ada di situ ya, dari penampilan kita, dari cara berbicara kita, cara penyampaian kita kepada masyarakat. Nah, itu adalah
cara atau gimana ya, cara apa namanya untuk mewujudkan atau menyampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu bisa menerimanya ya, bisa menerima apa yang ada di aturan-aturan yang ada di lokasi tempat kita bekerja ya. Sekali lagi pengaturan di sini bahwa seorang petugas keamanan secara umum harus mampu menegakkan peraturan atau tata tertib yang ada di lingkungan kerjanya. Jelas ya kira-kira? Semoga Anda bertambah pengetahuan atau wawasan. Nah, nanti kita akan bahas di session berikutnya, yaitu tentang pengaturan lalu lintas yang masih dalam lingkup Turjawali, yaitu pengaturan ya. Jadi pengaturan lalu lintas itu masih bagian dari tur atau pengaturan itu ya. Nanti kita akan bahas sama-sama ya. Untuk yang saat ini secara umum yang tentang pengaturan ini ya, kita akan akhiri ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan seluruh satpam di Indonesia dimanapun berada. Saya mengharapkan ada yang bertanya, silakan ditulis di komen di bawah sana. Mungkin saya akan bisa menjawab lebih mengenal lagi ya. Saya hanya menyampaikan secara umum. Barangkali mungkin ada yang mau bertanya atau komennya yang membangun channel saya ini, kami persilahkan. Jadi saya dengan senang hati akan membalasnya ya. Terima kasih, semoga channel saya ini bermanfaat untuk rekan-rekan satpam dimanapun berada, atau rekan-rekan yang baru mau mendaftar, mudah-mudahan bisa memberi wawasan. Bila mana bermanfaat, silahkan like dan subscribe di channel saya ini. Jangan lupa selalu ikuti kiriman-kiriman terbaru dari channel saya ini tentang ilmu satpam ya. Sekali lagi tetap semangat. Salam satu jiwa untuk satpam seluruh Indonesia.